Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu wala rasulah ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Teman-teman sekalian, para pemirsa YouTube dimanapun Anda berada, alhamdulillah, tanpa terasa waktu terus berputar, waktu terus berjalan, hari demi hari kita lewati, minggu demi minggu kita lewati, bulan demi bulan terus berjalan, bahkan tahun pun terus berganti. Tanpa terasa, malam ini merupakan malam yang begitu mulia, malam yang dimana jarang sekali orang mengetahuinya, yaitu sesungguhnya malam ini merupakan malam ulang tahunnya sholat kita. Sholat merupakan ibadah yang paling utama yang seharusnya seorang muslim itu mengerjakan. Letak perbedaan antara orang muslim dan orang kafir, orang munafik, itu letaknya di sholat. Banyak sekali orang hari ini beranggapan bahwa masuk surga itu katanya gampang sekali. Dengan berbuat baik, dengan berbuat kebaikan, nolong orang, kita akan masuk surga. Banyak orang berpikir ketika dia hidup di dunia ini cukup dengan bantu orang, infak, harta mungkin, membantu sosial masyarakat mungkin, itu sudah menjadikan amal kebaikan untuk modal dia ke surga Allah Subhanahu wa taala. Secara rumusan iya benar. Tetapi dalam hakikat ilmu, hakikat bagaimana kita untuk menjadi seorang hamba yang Allah sayang, untuk mengingat Allah, caranya itu dengan cara sholat. Sholat ini merupakan as-sholatu imanuddin. Sholat merupakan tiang agama, kawan-kawan sekalian. Janganlah kita beranggapan ketika kita sudah berbuat baik, kita sudah menolong orang, zakat, infak, harta, wakaf mungkin, tetapi kita lalai dalam hal sholat. Ingatlah, kata Rasulullah, semua itu akan muflis, akan bangkrut, akan hilang seperti debu yang dibakar, kertas putih yang dibakar lalu ditiupkan kertas itu, debu itu. Amalan yang kita lakukan itu akan sia-sia semua, kawan-kawan. Teman-teman sekalian, mari sama-sama kita berbenah diri dimanapun kita berada. Malam ini malam Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW. Nabi diperjalankan oleh Allah dalam satu malam hanya untuk mengambil kewajiban sholat kepada hamba, kepada umat-umatnya di masa yang akan datang. Oleh karenanya, janganlah kita menjadi orang-orang yang meremehkan kewajiban sholat ini. Dengan sholatlah bisa mencerminkan kita antara Islam dan yang kafir. Berbicara masalah infak harta, berbicara masalah sedekah, berbicara masalah sosial masyarakat, berapa harta sudah banyak kita habiskan untuk menolong agama Allah? Berapa banyak luas tanah yang sudah kita wakafkan untuk jalan Allah? Berapa banyak waktu yang kita sisihkan untuk menolong sosial masyarakat? Tidak ada, kawan-kawan sekalian. Justru kalau kita bicara masalah infak, masalah wakaf, orang kafir lebih banyak wakafnya, orang kafir lebih banyak sedekahnya, tetapi mereka tidak sholat. Oleh karenanya, kita sama-sama hari ini, di tahun ini, mudah-mudahan tahun 2022 ini menjadi tahun yang terbaik dari tahun-tahun sebelumnya. Kalaupun nanti di ujung tahun kita meninggal, kita wafat, kita menghadap Allah, maka di tahun ini kita buat progres yang insya Allah akan menjadi tiket golden tiket emas kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, selain kita berbicara masalah sholat,
Juga hari ini saya pribadi ingin menyinggung sedikit tentang bagaimana hancurnya, bobroknya moral bangsa kita, moral anak-anak remaja, khususnya. Bahkan hari ini dari yang tua sampai remaja pun bobrok moral yang kita pengaruhi. Kenapa? Karena disebabkan oleh pergaulan zaman yang begitu membabi buta. Coba melihat hari ini bagaimana anak-anak Islam hari ini. Anak-anak Islam yang dididik, yang lahir dari rahim orang Islam sendiri, tetapi di tahun-tahun ini, di masa sekarang ini justru anak-anak Islam hilang jauh dari peradaban ataupun pelajaran-pelajaran Islam. Anak-anak Islam disibukkan dengan kecanggihan dunia yang luar biasa. Ada yang bertanya, kita hidup di dunia, kenapa kita tidak menikmati dunia? Bukan masalah menikmati dunianya, kawan-kawan sekalian. Menikmati dunia silahkan, kata Allah, silahkan. Tetapi ingat, Allah berfirman, wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahu. Sesungguhnya kehidupan dunia merupakan tempat bermain saja, canda gurau saja dunia ini. Hanya sementara saja. Dunia, pelajaran yang harus ditanamkan kepada para pemuda sekarang, kepada orang-orang yang hari ini menjalani kehidupan duniawi ini, satu hal yang harus kita ingat, bahwa dunia ini hanya tempat kita bercocok tanam untuk mempersiapkan bekal arah mana kita akan pulang besok. Pertanyaannya, kapan kita akan pulang? Hanya Allah yang tahu kapan kita pulang. Tentunya sebelum kita berpulang ke sana, Allah memberikan kita dua jalan. Jalan yang pertama apa? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memberikan kita jalan fujur dan jalan takwa. Kalau kita ingin selamat pulang ke kampung kita, kendaraan kita sempurna, bekal kita cukup, maka tempuhlah jalan yang takwa. Ihdinas siratal mustaqim, jalan yang takwa. Tetapi kalau seandainya kita di dunia tidak pernah mempersiapkan bekal sekalipun itu, maka jalan yang kita tempuh jalan fujur. Fujur itu tempatnya kembali ke pada an-nar, nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min zalik. Ikhwafillah, kawan-kawan sekalian dimanapun kita berada, intinya pada malam hari ini, malam Isra Mi'raj pada malam hari ini, mari sama-sama kita berbenah diri, perbaiki sholat kita. Seorang ulama pernah mengatakan bahwa jika kalian mau Allah mengabulkan semua keinginan kalian, maka kabulkan dulu apa yang Allah mau. Hari ini Allah mau kita, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku ciptakan manusia dan jin ini hanya untuk beribadah kepada aku. Allah maunya kita cuma satu, Allah minta ibadah kepadanya, sembah, menghambakan diri sepenuhnya, sejatinya hanya kepada Sang Khaliq kita, Allahu Azza wa Jalla. Jadi mari sama-sama kita berbenah diri, perbaiki salat kita, perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah pun akan memperbaiki hidup kita di dunia dan akhirat. Doa yang harus kita panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sekian yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan di momentum selanjutnya kita berjumpa kembali. Dan pada pesan kepada para kawan-kawan, para remaja, para pemuda di luar sana, jangan terlalu sibuk dengan dunia, jangan terlalu sibuk dengan kegiatan yang bisa melalaikan. Hari ini mari kita rapatkan barisan, sibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat, sibukkan diri di dalam komunitas-komunitas Islam, sibukkan diri dalam pengajian-pengajian. Agar apa? Agar kita senantiasa masuk surga secara berjamaah. Satu batang lidi tidak akan bisa bermanfaat untuk apapun, bahkan debu pun tidak akan terangkat. Tetapi jika lidi itu diikat menjadi satu ikatan yang kokoh, ikatan yang padat, pertanyaannya, sampah mana yang tidak akan terangkat? Itulah pesan moral pada malam hari ini. InsyaAllah ini yang dapat saya sampaikan bersama saya, Harus Al-Mukarram. Sekian dan terima kasih. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.